Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan tersebut disampaikan langsung dalam pernyataan terbuka kepada awak media pada Jumat 30 Januari 2026 menyusul kondisi pasar modal yang bergejolak dalam 2 hari terakhir. Menurut Iman, pengunduran dirinya merupakan bentuk tanggung jawab pribadi atas dinamika yang terjadi di pasar. Meski perdagangan pagi ini menunjukkan perbaikan, ia menilai langkah mundur adalah keputusan terbaik demi menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal nasional. Iman menekankan keputusan tersebut diambil secara sadar sebagai bentuk akuntabilitas kepemimpinan di tengah tekanan pasar. Ia juga turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya. Terkait kelangsungan kepemimpinan di BEI, Iman memastikan bahwa mekanisme penggantian akan berjalan sesuai dengan ketentuan ADART Perseroan. Untuk sementara, BEI akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama hingga ditetapkan Direktur Utama definitif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kondisi pasar di Indonesia. Menurut Erlangga, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis berupa pembenahan struktural di Bursa Efek Indonesia yang mencakup percepatan demutualisasi bursa, peningkatan ketentuan free float saham dari 7,5% menjadi 15%, serta perluasan porsi investasi dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%. Sebagaimana diketahui, sejak beberapa hari terakhir, IHSG sempat ambruk dalam hingga kembali bertengger di level 7.000 sebelum akhirnya hari ini bangkit dan dibuka ke level 8.319,15. IHSG juga sempat memangkas koreksi pada perdagangan Kamis 30 Januari 2025 seiring dengan pernyataan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar bersama Self-Regulatory Organization yang memastikan penyesuaian dilakukan agar metodologi dan data free float Indonesia dapat memenuhi kebutuhan penilaian indeks global termasuk MSCI. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara terbuka untuk masuk menjadi pemegang saham di Bursa Efek Indonesia usai proses demutualisasi rampung di kuartal ini. CEO Danantara Roslan Rosalni mengatakan pihaknya membuka opsi untuk masuk lewat proses IPO, namun terkait besaran sahamnya ia belum bisa merinci lebih dalam. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan demutualisasi Bursa Efek Indonesia akan rampung pada semester 1 tahun 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan saat ini prosesnya masih dalam pembahasan dengan pihak terkait. Menurut Mahendra, demutualisasi BEI merupakan transformasi ataupun perubahan struktur lembaga yang semula bentuknya dimiliki oleh anggota atau perusahaan efek menjadi perseroan terbatas yang kemudian dapat saja dimiliki oleh publik sahamnya. Tujuan dari demutualisasi ini untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola yaitu governance, meningkatkan pengelolaan yang lebih profesional, dan mengurangi risiko benturan kepentingan serta meningkatkan daya saing global dari pasar modal Indonesia. Pemerintah memberi sinyal skema insentif kendaraan tahun ini tidak disusun secara umum. Arah kebijakan menunjukkan adanya pendalaman di tingkat perencanaan, bukan sekedar melanjutkan pola lama. Pendekatan ini dinilai penting agar insentif benar-benar relevan dengan kondisi industri otomotif yang semakin beragam. Pemerintah tidak ingin lagi menyamaratakan karakter kendaraan maupun pelaku industrinya. Dengan segmentasi yang lebih tajam, diharapkan dampak kebijakan ini bisa lebih terasa di lapangan. Di sisi lain, detail yang tinggi juga berdampak pada proses pembahasan lintas kementerian. Proses evaluasi membutuhkan waktu karena setiap variabel harus dihitung secara cermat. Pemerintah menyadari hal ini sebagai konsekuensi dari kebijakan yang dirancang lebih spesifik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan keadaan darurat nasional terkait situasi politik dan keamanan dengan Kuba. Trump bahkan mengancam akan memberlakukan tarif tinggi kepada negara manapun yang terbukti menyediakan atau memasok minyak ke Havana. Pemberlakuan tarif ini mengacu pada wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IEPA yang memberi presiden kekuasaan luas dalam situasi darurat ekonomi dan keamanan.
Perintah tersebut memberikan wewenang luas kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan AS untuk mengidentifikasi pelanggar dan merekomendasikan tingkat tarif kepada Presiden. Dengan langkah ini, Trump semakin mengintensifkan blokade energi de facto sehingga membuat negara lain menurutinya. Kuba sendiri selama ini sangat bergantung pada pasokan minyak dari luar negeri, terutama dari Venezuela. Namun pasukan tersebut terputus setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan mantan Presiden Nicolas Maduro.